Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai mengkaji risalah zikir dalam rangka menguatkan visi kehidupan kita. Kenapa saya sebutkan menguatkan visi kehidupan? Karena zikir itu sesungguhnya dari kata-kata zikir itu ingat, mengingat ya. Maka mengingat di sini ya kalau dalam sebuah perusahaan itu biasanya perusahaan punya visi dan visi itu agar nggak lupa itu ditempel biasanya di tempat-tempat yang paling strategis di perusahaan tersebut. Bahkan terkadang dibikin sebuah acara, kemudian di acara itu membaca visi perusahaan. Sehingga diharapkan visi perusahaan itu betul-betul diingat oleh seluruh sivitas yang ada dalam perusahaan tersebut dan akhirnya semuanya berjalan, semuanya bergerak mengarah kepada visi yang diinginkan. Nah, kita sebagai umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki visi kehidupan yang jelas, yaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ingat-ingat dan zikir itu diharapkan dalam rangka untuk menguatkan visi kehidupan ini. Karenanya kalau zikir itu hanya diucapkan oleh lisan, itu baik, tapi kurang sempurna. Zikir bahkan kalau sekedar lisannya yang ngomong, lisan yang berbicara, tapi hatinya tidak mengikutinya, pikirannya tidak mengikutinya, maka ini bagian dari ibadah kepada Allah, tapi tidak menguatkan visi kehidupan secara optimal. Karena itulah maka kita inginkan bahwa zikir yang kita selenggarakan mudah-mudahan benar-benar menguatkan visi kehidupan kita. Nah, risalah zikir ini banyak sekali ditulis oleh para ulama, para tokoh, bahkan hampir ya tokoh-tokoh terkenal itu punya risalah zikir. Ya, contohnya misalnya Imam An-Nawawi punya Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya Al-Kalimut Thayyib. Kemudian banyak banget ya zikir-zikir yang ditulis dan tentu dengan beragam pilihan-pilihan tersebut mereka memiliki alasan-alasan tertentu kenapa memilih zikir-zikir tersebut. Nah, ada satu risalah zikir yang menurut saya cukup simpel dan zikir ini dipilih memang benar-benar dalam rangka untuk menguatkan visi kehidupan. Bahkan karena kehidupannya adalah untuk berjuang dan berkorban, maka zikir yang dipilih adalah untuk memperkuat visi perjuangan dan visi pengorbanan. Agar tidak salah jalan, agar kemudian terus menguatkan kerja dan kinerjanya dalam perjuangan dan pengorbanan apapun yang terjadi, apapun yang dialami dalam perjuangan. Nah, risalah zikir yang saya pilih kebetulan karena saya yang menerjemahkannya, jadi saya pilih ya nggak apa-apa ya. Untuk dikaji itu adalah Risalatul Maksurat, Risalah Al-Maksurat. Nah, Al-Maksurat sendiri itu diambil dari kata-kata maksur, artinya yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir ini dipilih oleh penulisnya itu dari kitab-kitab sahih
Ada yang dari Sahih Bukhari, ada yang dari Sahih Muslim, ada yang dari Sahih Ibnu Hibban, dan ada dari kitab-kitab As-Sunan. Kitab-kitab dari Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai kitab-kitab yang ada dipilih oleh beliau. Tentu beliau memilihnya, ya, memilihnya karena banyak memang pilihan-pilihan yang ada. Beliau pilih dalam rangka untuk menguatkan visi perjuangan yang beliau rumuskan, yang kalau kita melihat rumusan perjuangan beliau itu ada di dalam Risalatut Ta'alim. Itu Risalah Ta'alim. Nah, Risalah Al-Maqsurat ini adalah dalam rangka untuk menguatkan visi perjuangan dan visi pengorbanan dalam sebuah kebersamaan itu, maka kemudian beliau pilihlah Risalah Al-Maqsurat dan beliau tulis dan kemudian dipersembahkan untuk kaum muslimin, terutama untuk generasi yang langsung beliau bina pada saat itu. Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena risalah ini sudah dicetak, ya, dan sudah beredar di masyarakat, maka ya alangkah baiknya kalau nanti dalam kajian ini dibawa bukunya. Nggak usah dibawa ke sini ya, dibawa di tempatnya masing-masing karena kajiannya pakai Zoom gitu ya. Jadi di bawah di rumahnya masing-masing pada saat kajian itu dibuka itu akan lebih enak sehingga kita akan mengaji langsung dari buku aslinya. Nah, ada beberapa menurut saya pengertilan makna, dan ini karena sudah terlanjur populer gitu ya. Maka kita lihat ada satu buku kecil namanya Al-Maqsurat. Tapi isinya itu hanya sebagian kecil dari risalah Al-Maqsurat, yaitu wadhifah, doa pagi dan petang yang tadi dibaca sebelum acara ini di Zoom ini. Itu sebetulnya adalah wadhifah. Itu bukan seluruh dari Al-Maqsurat, tapi itu adalah Al-Wadhifah, bagian dari risalah Al-Maqsurat. Nah, Al-Maqsurat itu apa saja? Ya tentu nanti akan kita bahas. Kita lihat ya. Karenanya kalau kemudian zikir pagi dan petang itu disebut dengan Al-Maqsurat, itu zikrul juz. Jadi menyebut sebagian, ya. Bukan, zikrul kul, menyebut seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagiannya. Jadi yang disebutnya Al-Maqsurat itu judul besar, tapi isinya hanya sebagian. Ya, karenanya alangkah baiknya untuk biar sesuai dengan peristilahan yang ada, maka kalau isinya hanya doa pagi dan petang, maka kasih judul Al-Wadhifah. Wadhifah. Ya, wadhifah itu semacam amalan, ya, amalan pagi dan petang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ustadz dan ustadzah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, Risalah Al-Maqsurat itu berisi zikir, doa dan wirid yang diambil dari kitab-kitab sahih dan sunan yang diterbitkan pada tahun 1355 Hijriah atau 1936 Masehi. Nah, isinya Risalah Al-Maqsurat ini biar nanti ada gambaran. Isi yang pertama adalah muqaddimat. Nah, disebut dengan muqaddimat itu maksudnya adalah beberapa pengantar, ya, beberapa pengantar. Jadi beberapa pengantar itu maksudnya muqaddimahnya bukan cuma satu. Nanti di wadhifah ada muqaddimahnya, nanti di wirid Quran juga ada muqaddimahnya, nanti di yang lain juga ada muqaddimah. Nah, ini muqaddimah tersebut. Jadi beberapa muqaddimat. Ini nanti isinya akan kita bahas dalam pertemuan kali ini insya Allah. Kemudian al-qismul awal, bagian yang pertama itu adalah al-wadhifah. Nah, ini yang disebut dengan al-maqsurat yang populer, yang beredar di lingkungan kita, itu adalah al-qismul awal, bagian pertama dari risalah al-maqsurat, ini al-wadhifah. Al-wadhifah pun oleh beliau disebutkan yang tadi dibaca, ya. Kemudian beliau menyebutkan kalau waktunya mepet atau lagi futur itu lagi nggak semangat, ya, lagi nggak semangat, maka bisa diringkas. Nah, ringkasannya itulah kemudian disebut dengan al-wadhifah as-sughra.
wadifah sughra. Sebetulnya wadifah itu nggak ada namanya kubro atau sughra, nggak ada. Wadifah gitu aja. Tapi kalau memang lagi nggak bersemangat atau waktunya lagi mepet gitu ya, maka bisa diringkas. Nah, cuma kadang-kadang lebih kreatif lagi, kemudian ada yang ringkasannya ringkasan. Ya. Jadi yang ringkas itu pun diringkas lagi. Gitu ya. Itu ringkasannya ringkasan. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu talkhisul mulakhos. Ya. Jadi yang sudah ringkasan itu diringkas lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting membaca. Bahkan nanti kita baca di dalam Risalah Al-Wadhifah ini, kalaupun nggak bisa yang ringkasan pun, yang penting jangan meninggalkannya. Jadi ada mungkin kita sebut satu atau dua atau tiga yang kita hafal, yang gampang dibaca, baca. Yang penting jangan lewat pagi maupun petang tanpa kita membaca wirid ini, tanpa membaca wadifah ini. Kalau bisa seluruhnya, alhamdulillah. Dan kalau nggak bisa, diringkas. Kalau nggak bisa lagi, silakan ringkasannya ringkasan. Kalaupun nggak bisa lagi, minimal satu atau dua yang kita baca. Ini bagian pertama. Nah, bagian kedua, al-qismus tsani al-wirdul Qur'ani, wirid Quran. Nah, wirid Quran ini dijelaskan oleh beliau dari mulai wirid yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu itu kayak apa, keutamaannya kayak apa, kemudian pembagiannya Quran itu kayak apa, dibagi apakah dalam sepekan ataukah dalam 3 hari ataukah dalam sebulan, dan ini semuanya dijelaskan di dalam wiridul Quran. Juga bukan hanya wirid Quran dalam aspek membaca, tapi bagaimana wirid Quran dalam mentadaburinya, dalam menghafalnya, itu dijelaskan nanti di wirid Quran. Bukan hanya membaca mentadaburi, termasuk juga ayat-ayat yang perlu atau surat-surat yang perlu dibaca setiap malamnya. Jadi setiap malamnya kita membaca surat apa saja, itu ada di sini. Nanti silahkan dinikmati di bagian kedua dari Risalah Al-Maksurat Al-Wirdul Qur'ani, wirid Quran. Bagian yang ketiga disebut dengan Al-Adiyatul Yaum wal Lailah, doa-doa harian. Doa-doa hari dan malam, maksudnya doa-doa harian dari mulai kita bangun tidur, kemudian nanti masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, membuka baju, memakai baju, dan seterusnya yang dibaca oleh anak-anak kita itu dinamakan dengan Adiyatul Yaumi wal Lailah, dan itu ada di dalam risalah Al-Maksurat. Ada yang hanya disebut satu, ada yang ada beberapa pilihan. Silahkan nanti kita baca satu persatu di kesempatan-kesempatan yang ada. Kemudian ada juga Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat, Al-Adiyah Al-Maksurah fi halatin mukhtalifah. Doa-doa yang maksur yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam kondisi-kondisi beragam atau dalam berbagai event kalau begitu. Jadi misalnya kalau ada pernikahan, apa doa yang kita baca? Kalau ada yang sakit dan kita mengunjungi orang yang sakit, besuk kepada orang yang sakit, apa yang kita baca? Kalau lagi bergembira, kalau ada orang mau pamitan bepergian, apa yang kita baca? Itu ada di bagian keempat dari Risalah Al-Maksurat, yaitu doa-doa pada event-event tertentu. Nah, kemudian bagian kelima ini memang beliau sisipkan wirid khas untuk orang-orang yang beliau bina, beliau didik, dan sama-sama dalam perjuangan bersama beliau untuk memperjuangkan dakwah Islam. Maka beliau menyebutkan ada wirid-wirid khas, ya, wirid-wirid khas yang disebutnya dengan pertama wirid doa, ada wirid doa, ada wirid robitoh, ada wirid robitoh, dan ada wirdul muhasabah, wirid muhasabah. Ini bagian kelima. Ini bagian kelima. Nah, wirid doa, wirid robito, wirid muhasabah ini memang beliau inginkan agar anggota yang beliau didik, anggota yang memang beliau bangun untuk bersama-sama memperjuangkan Islam, itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan baik itu dibingkai dengan wirid-wirid seperti ini. Ustadz, Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala,
Dan masih ada lagi wirid-wirid Quran ya di bagian kedua ini yang nggak tercantum dalam Risalah Al-Maqsurat, tapi sering dibaca oleh beliau dan beberapa anak buahnya, beberapa anggotanya, beberapa rekannya, sahabatnya, itu adalah disebut dengan ada wirid iman, ada wirid makrifah, ada wirid tafakkur, ada wirid wafa, ada wirid apa namanya muraqabah. Itu semuanya adalah wirid-wirid ayat-ayat yang beliau himpun, beliau kumpulkan rata-rata 10 ayat, rata-rata 10 ayat. Nah, ayat itu dipilih khas untuk memperkuat tema yang ingin disampaikan. Dan wirid tersebut sekaligus menjadi bahan kajian dalam acara-acara ya kalau mereka menyelenggarakan acara bersama, misalnya ingin iktikaf di masjid atau iktikaf di kantor yang beliau dirikan, kemudian beliau menyampaikan setiap pertemuan itu 10 ayat yang beliau pilih dari berbagai surat yang kalau terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala beliau sebut dengan wiridul ma'rifah, wirid ma'rifah. Kalau kaitannya komitmen dengan janji atau komitmen dengan janji setia, maka kemudian beliau menyebutkan wiridul wafa, wirid kesetiaan. Kalau wirid-wirid yang terkait dengan tafakkur, kita mentafakuri alam semesta ini disebut dengan wirid tafakkur, wirid tafakkur. Kalau ingin mengingatkan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, beliau tulis wiridul muraqabah, wirid muraqabah. Kalau ingin mengokohkan keimanan, beliau sebutkan dengan wiridul iman, wirid keimanan. Dan begitu seterusnya, itu semuanya masuk dalam bagian kedua wiridul Quran. Tapi nggak disebutkan dalam risalah Al-Maqsurat. Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah baiknya sebelum kita memulai membahas satu persatu dari wirid-wirid ini, maka kita baca dulu muqaddimahnya, muqaddimah. Dan kadang-kadang kita itu suka melupakan muqaddimah, padahal muqaddimah itu penting. Ya, muqaddimah itu penting. Nah, di muqaddimah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb Tuhan alam semesta. Wasalla dan mudah-mudahan memberikan salawat Allah ala sayyidina kepada junjungan kita semuanya Muhammadin afdhalidz zakirin. Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalidz zakirin, orang berzikir yang paling afdal. Jadi kalau kita ingin ya menjadi orang yang berzikir, maka contoh Nabi Muhammad, dia afdhaludz zakirin, beliau itu adalah orang berzikir yang paling afdal. Jangan kemudian merasa seolah-olah kita paling afdal zikirnya, enggak. Rasulullah yang paling afdal zikirnya. Wa sayyidish syakirin, dan pemimpin, penghulu orang-orang yang bersyukur. Wa imamil mursalin, dan imamnya para rasul. Wa khatamin nabiyyina, dan penutup para nabi. Wa qaidil hurril muhajjalin, dan pemimpin orang-orang yang nanti di akhirat wajah dan kedua kakinya bercahaya. Jadi nanti orang-orang yang sering berwudu atau yang memang apa namanya melakukan sholat dan sebelum sholat mesti berwudu, nanti di akhirat wajah dan tangan dan kakinya itu akan mengeluarkan cahaya sehingga Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya dari situ. Sebagaimana kalau kita lihat ada kuda hitam, gitu ya, kuda hitam, tapi kemudian ada putihnya di apa kepalanya, maka itu sangat mudah dikenali putih tersebut. Nah, itulah umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya ajmain seluruhnya. Waman salaka tariqahum. Nah, perhatikan di sini waman salaka tariqahum, dan orang-orang yang menempuh jalan mereka ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Artinya bahwa beliau ingin menegaskan pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita, orang yang paling afdal dalam berzikir, orang yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala,
imamnya para rasul, penutup para nabi, pemimpin orang-orang yang nanti wajahnya bersinar di hari kiamat, kedua tangannya dan dua kakinya bersinar. Dan tentunya ini juga berlaku untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Siapa mereka ini? Salakatoriqohum, yang telah mengikuti, menempuh jalan yang mereka tempuh. Nah, di antara jalan yang mereka tempuh itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam risalah Al-Maqsurat ini. Saudara-saudara sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di mukaddimah ini beliau menyebutkan mukaddimah, karena beliau menyebutkan mukaddimat, beberapa mukaddimah, maka mukaddimah yang pertama adzikr fi kulli hal, zikir dalam segala kondisi. Wa ba'du, dan setelahnya, fa'lam ya akhi, maka ketahuilah wahai saudaraku, razaqaniyallahu wa iyyaka husnat taufik. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada saya, kepada Anda semuanya, taufik yang baik, ya, sebaik-baik taufik. Anna likulli insanin, bahwa setiap manusia ghayatan, itu mempunyai tujuan asasiyatan, yang asasi, min hayatihi, dari kehidupannya. Jadi beliau mengatakan setelah menyebutkan mukaddimah tadi, hamdalah dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan rizki kepadaku dan kepada Anda taufik, sebaik-baik taufik. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu punya tujuan asasi dalam hidupnya. Taduru alaiha afkaruhu, pemikirannya itu akan beredar dari dalam tujuan asasi. Jadi ada tujuan asasi, kemudian pikirannya itu berhimpun di sekitarnya, berputar di sekitar tujuan asasi itu. Watat tajihu, dan mengarah, nahwaha a'maluhu, kepada tujuan asasi itu seluruh amalnya. Jadi setiap manusia punya tujuan asasi. Tujuan asasi lah menjadi poros pikirannya dan menjadi arah bagi semua kerja-kerjanya. Watatarok kazu haulaha amaluhu, dan tatarok kazu itu berpusat, bermarkas, ya, bermarkas di sekitarnya amaluhu, harapan-harapannya. Jadi orang kalau sudah punya tujuan asasi yang tadi saya sebutkan di judul itu visi. Nah, visi itu pikiran-pikirannya akan berporos di visi tersebut. Kemudian amal-amalnya akan mengarah ke visi tersebut. Bahkan harapan-harapannya itu terpusat pada visi tersebut. Wahia, dan dia, allati, yang yusammunaha, yang mereka namai al-masalul a'la, al-masalul a'la, idealisme tertinggi, atau disebut dengan visi. Al-masalul a'la itu visi. Wamata, dan wamata samat, dan ketika visi ini tinggi luhur, wamata samat, dan ketika luhur, hadhil ghayatu, visi ini, wa'alat, dan tinggi, sodarat, maka akan keluar, anha, dari visi itu, a'malun, amal-amal, samiyatun, yang luhur, majidatun, yang mulia. Wan tobaat, dan tercetak, nafsu sahibiha, jiwa pemiliknya, bisuratin, dengan satu gambaran, minal jamalir ruhi, dari keindahan rohani, wahadat, dan menuju, ya, wahadat, ya, dan menuju, dan menyatu, bihi, dengannya, membimbing, bihi, dengannya, ilal kamali, pada kesempurnaan, daiman, secara terus menerus, hatta ya'khuda, sehingga dia mengambil, fihi, di dalamnya, bin nasibil ladzi qaddara lahu, dengan nasib bagian yang telah ditakdirkan untuknya. Artinya orang kalau visinya udah kuat, bagus, ya, visinya sangat tinggi, sangat mulia, maka akan lahir amal-amal mulia dan istimewa. Jiwa pemiliknya akan tercetak, ya, dengan
gambaran yang indah, rohaninya akan sangat indah. Kemudian dia akan terbawa, tergiring menuju pada kesempurnaan. Sehingga mendapatkan bagian yang telah Allah tetapkan untuknya berupa kemuliaan dan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu dan Islam qad jaa, sesungguhnya telah datang li islahi nufusil basyari, untuk memperbaiki jiwa-jiwa manusia, wa tazkiyatiha, dan mensucikannya, wal uluwi biha, dan untuk meninggikannya, ila muntahal kamal, pada puncak kemuliaan, al mumkinilaha, yang mungkin bisa diraih oleh jiwa manusia. Audoha, menjelaskan, lil insaniyati, pada kemanusiaan, jami'an, secara keseluruhan, al ghayatul quswa, tujuan tertinggi, tujuan paling puncak, wahada, dan telah membimbing, biha, dengannya, nahwal masalil a'la, menuju visi tertinggi. Wa kana hadal masalu, dan visi tersebut, huwa qudsul hadratillah, kesucian keharibaan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Jadi yang dimaksud visi manusia itu adalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatul karimah taqul, ayat yang mulia berfirman, fafirru ilallah, hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya saya lakum, untuk kalian, minhu, dari Allah, nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah, ikhwan akhwat sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Al-Islam datang untuk memperbaiki jiwa manusia, membersihkan jiwa manusia, dan mengangkatnya ke kemuliaan yang bisa diraihnya. Karena itulah maka Islam menjelaskan kepada seluruh manusia visi tertinggi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, fafirru ilallah, hendaklah kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlari di sini Allah tidak menyebutkan berlari dari apa. Kok mengatakan berlari? Berlari dari apa? Maka menurut para ulama, misalnya Al-Alusi di dalam tafsirnya menyebutkan, enggak disebutkan berlari dari apa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena sudah diketahui. Karena sudah diketahui bahwa kita berlari, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari dari selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di sini kita bawa semua yang kita miliki untuk mempercepat lari kita kepada Allah, bukan yang menghambat lari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, nggak disebutkan minhu dari apa, karena sudah sangat jelas dalam Islam juga, yaitu minasyaitan, dari setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, ya, tapi berlarilah dari langkah-langkah setan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kalian nggak menuju kepada Allah, berarti mengikuti langkah-langkah setan. Waspadalah, waspadalah. Ini yang beliau nyatakan di Muqaddimah Risalah Al-Maqsudat. Kemudian beliau menyebutkan, wa idza arafta hadza, jika kamu tahu ini, ayyuhal akh al-karim, wahai saudaraku yang mulia, fala nastaghribu ba'd, maka kita tidak akan pernah menganggap aneh, menganggap asing, ya, an yakunal muslimu, bahwa seorang muslim, dzakiran lillah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, setiap keadaan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa visi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah adalah fafirru ilallah, optimalkan seluruh yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita ini, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengetahui ini, dan di awal telah dikatakan oleh beliau bahwa setiap manusia itu punya tujuan asasi.
Nah, di tujuan asas itulah pikiran manusia akan banyak berputar di situ. Amal-amalnya mengarah ke situ. Harapan-harapannya juga mengarah ke situ. Dan harapan atau visi utama dalam kehidupan ini dijelaskan oleh Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam firman-Nya fafirru ilallah, maka kamu nggak akan heran kalau melihat muslim itu selalu ingat Allah dalam segala keadaan. Nah, selalu ingat Allah dalam segala keadaan. Perhatikan di sini. Zikir itu harusnya di seluruh keadaan kita. Kita duduk, zikir. Berdiri, zikir. Berbaring, zikir. Tidur dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergerak, zikir. Diam, zikir. Itulah muslim. Wa antu sirah, dan kamu jangan heran kalau kamu mewarisi ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa a'raful khalqi bi rabbih, dan beliau adalah manusia yang paling tahu dengan Tuhannya. Tilkas siyah ar-ra'iah, sigot-sigot, lafat-lafat yang indah, al-balighatu yang mendalam, minadz dzikri wad du'a, dari kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat doa, wasyukri, wasyukri dan syukur, wat tasbih dan tasbih, wat tahmid dan tahmid, fi kullil ahwali, dalam setiap keadaan, saghiriha wa kabiriha. Ini ada kesalahan tulis ya, bukan wasyukru wasyukri, wat tasbihi wat tahmidi, fi kullil ahwali, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar, wa azimiha, yang agung, wa haqiriha, dan yang kelihatan hina. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ala kulli ahwalihi, pada semua keadaannya. Wala ta'jab, dan janganlah dan tidaklah mengherankan, idza talabana, apabila kami meminta. Ini kata beliau, dan karena itu enggak heran juga kalau kami juga minta kepada saudara-saudara kami kaum muslimin yang ada dalam barisan kami, kata beliau, an yastannu, bahwa mereka mengambil sunnah, bisunnati nabiyihim, dengan sunnah nabi mereka, wa yaqtadu, dan mereka menteladani, bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayahfadu, maka mereka menghafal, hadhil azkara, zikir-zikir ini, wa yataqarrabu, dan mereka mendekatkan, biha, dengan zikir-zikir tersebut, ilal azizil ghaffar, pada zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Perhatikan di sini bahwa sungguh telah ada dalam diri kalian, sesungguhnya telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Nah, ingat yang banyak ini, Bapak Ibu sekalian, tentu tidak harus dengan sekian ribu, tapi sebetulnya ingat banyak ini kalau kita ikuti aja zikir-zikir yang ada, apalagi kalau tadi kita lihat ya, Risalah Al-Maqsurat ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada wadifahnya itu pagi dan petang. Ada wirid hariannya, itu menyertai kehidupan kita. Bangun tidur, mau tidur, kamar mandi, keluar kamar mandi. Terus semuanya, makan, mau berbuka, semuanya itu ada doanya. Zikir pada event-event tertentu, pada saat kita gembira, pada saat kita duka, pada saat semua mengiringi event-event kehidupan kita. Kemudian ada wirid Qur'annya. Kemudian juga ada wirid-wirid khas, wirid doa, wirid muhasabah, wirid robitoh. Maka kalau kita ikuti semua ini, insya Allah kita termasuk wadakarallaha katsira, zikir kepada Allah yang banyak. Dan termasuk berarti kita diingatkan akan terus berharap ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbahagia di hari akhir. Dan kalau kita termasuk memiliki 3 karakter ini, berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala, berharap bisa berbahagia di hari akhir, dan zikir kepada Allah yang banyak, maka ini berarti kita menteladani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar pertama yang beliau berikan, dan pengantar pertama ini kalau saya ringkaskan begini. Setiap manusia punya tujuan utama dalam hidup. Ia menjadi fokus pikiran, fokus kerja, dan fokus harapan. Itulah yang disebut dengan idealisme, itu yang disebut dengan visi. Nah, visi ini kalau kita gambarkan, ini seperti ini. Jadi manusia itu visinya adalah fafirru ilallah. Hendaklah kita semuanya lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata untuk lari menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak jalan di samping kanan, samping kiri kita. Di sini saya gambarkan dengan gambar ya garisnya agak lurus karena memang agak rumit menggambarnya. Sebetulnya nggak harus lurus, ada yang bengkok-bengkok, ada yang garisnya kebalik ke sini, ya ke sini gitu ya. Pokoknya yang jelas ada banyak cabang kanan kiri kita. Nah, kita di sini nih. Kita berada di penghujung sini. Ya. Nah, ini panah ini. Nah, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk perjalanan kepada visi kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mau nggak mau pasti kembali kepada Allah. Makanya orang kalau meninggal kita sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Coba masalahnya ada orang yang meninggal benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam surga, dan surganya sangat istimewa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang masuk ke dalam jurang neraka dan itu berarti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam nerakanya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana sih. Di bawah. Saya ulangi lagi. Pas sekalian penuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, surga itu digambarkan bertingkat-tingkat ke atas. Nah, puncaknya itu kalau menurut hadis dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim itu adalah surga Firdaus. Urahu fauqahu arsyur rahman. Aku diperlihatkan di atasnya itu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di atas surga Firdaus itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin tinggi seseorang di surganya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita di dunia ini dalam rangka berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diperhatikan. Sementara neraka itu digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu kayak jurang, wadin, kayak lembah. Dan lembah itu paling dalam itu disebutnya Jahannam. Dan jahanam itu dalamnya luar biasa sampai pernah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau lagi bersama-sama dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara menggelegar dan Allah memperdengarkan suara itu kepada sahabat yang hadir. Maka Rasul nanya, tahukah kalian suara apa itu? Maka mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu adalah suara batu besar yang Allah jatuhkan di mulut neraka. Di mulutnya neraka itu dijatuhkan dan udah beratus-ratus tahun lamanya dan baru nyampe di masa itu ke dasarnya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau batu besar, mungkin kalau yang hitungan dunia ya, Allah alam kalau hitungan dunianya, kalau dalam skala kecepatan gitu ya, skala kecepatan itu kalau batu besar diturunkan itu kira-kira berapa kilometer per detik gitu ya, itu kecepatannya. Gitu. Sudah nggak bisa lagi dihitung dengan berapa kilometer per detik, tapi kecepatan cahaya. Karena saking cepatnya kalau batu besar diturunkan itu set begitu. Tapi itu berapa ratus tahun itu baru jatuh di dasarnya. Berarti dalam banget.
Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya itu posisinya paling atas dan kita ini berjalan diperintahkan oleh Allah fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpeluang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, itu kita upayakan di dunia ini. Maka berjalanlah. Namun ingat, perjalanan ini enggak mulus. Kanan kirinya itu banyak persimpangan-persimpangan jalan. Nah, karenanya kalau kita terus berjalan gitu nanti ada di samping kanan samping kiri kita, oh jangan ke situ, ke sini aja, ini lebih nikmat, ini lebih asyik, ini lebih happy, lebih dan macam-macam lah begitu ya. Akhirnya mungkin kita belok dikit ya. Kalau belok dikit alhamdulillah, kemudian masih ingat balik lagi alhamdulillah. Tapi ada yang belok 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 terus. Nah, itu kalau beloknya terus makin jauh. Terus begitu. Setiap saatnya ada gangguan terus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu ada wirid-wirid, ada zikir-zikir. Ini ya kita ibaratkan kayak rambu-rambu di perjalanan. Ada stasiun-stasiunnya, ada terminal-terminalnya. Itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat terminal-terminalnya. Nah, rambu-rambunya itu adalah wirid-wirid dan zikir-zikir yang sebagiannya dikumpulkan oleh penulis Risalah Al-Maqsurat ini dalam 5 bagian. Ada wadifah, wirid Quran, ada wirid harian, ada wirid pada event-event tertentu, dan ada wirid khas. Ini adalah rambu-rambu agar kita tidak belok kanan maupun belok kiri. Saya ya kalau ke satu tempat yang ingin saya tuju dan saya belum pernah ke sana, maka saya itu akan tentram, nyaman kalau ketika berjalan kemudian ada rambunya begini. Nah, Anda mengarah ke tempat fulan yang kita tuju. Maka, oh berarti benar nih. Tapi kalau sudah nggak ada rambu-rambu, kita tuh ragu-ragu, bingung. Ini benar nggak ya? Gitu. Tapi kalau ada rambu-rambunya, jadi yakin, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar. Terus begitu. Nah, wirid-wirid ini bagian daripada rambu-rambu yang mudah-mudahan kita mendapatkannya. Penjelasan dari gambar tadi itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada satu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membuat garis lurus, lalu bersabda, ini jalan Allah. Kemudian membuat beberapa garis ke kanan, ke kiri, lalu bersabda, ini jalan-jalan lain. Artinya jalan-jalan lain bukan jalan Allah. Di setiap jalan ada setan yang menyuruh untuk melewatinya. Jadi setiap jalan lain itu, karena banyak banget jalan-jalannya itu, ada setan yang menyuruh, wahai manusia, jangan ke situ, ke sini aja, lebih enak, lebih nyaman. Itu menakutkan, itu mengerikan, itu nggak ada untungnya, itu nggak enak, ke sini aja, begitu ya. Itu kata setan, kira-kira begitu ya. Setelah itu beliau membaca ayat 153 dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, karena perjalanan ini panjang, yaitu sepanjang kehidupan kita di muka bumi ini, yang kita nggak tahu, ya mungkin panjangnya itu berapa tahun saya nggak tahu karena masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu menentukan arah perjalanan kita. Inilah visi. Kemudian perlu kita membaca rute perjalanan kita. Inilah manhaj dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada umat manusia. Dan kita juga perhatikan rambu-rambu perjalanan. Inilah yang kemudian menurut saya adalah doa-doa wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antisipasi ancaman. Inilah khutuwati syaitan. Langkah-langkah setan harus kita antisipasi sehingga kita bisa mempersiapkan perbekalan yang ada berupa kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan sehingga mudah-mudahan kita sampai ke tujuan. Fafirru ilallah. Kita benar-benar kalau kita meninggal dunia, kita benar-benar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka tegaskan orientasi kita. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin.
Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurullah ala kulli ahwalihi, seperti yang tadi kita sebutkan. Inilah pengantar pertama yang beliau sebutkan di Muqaddimah Risalah Al-Maqsurat. Pengantar kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah fadlul dzikri wa dzakirin. Keutamaan zikir dan orang-orang yang berzikir. Ini apa namanya? Keutamaan mukadimah yang kedua, yaitu keutamaan orang zikir dan keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebutkan teks aslinya karena panjang ya. Saya menyebutkan beberapa kesimpulannya saja, yaitu cukuplah beliau mengatakan keutamaan zikir dan orang-orang yang berzikir ini, bahwa Allah menyebutkan zikir itu sebagai penutup tingkatan. Jadi kalau apa namanya ada tangga itu, maka penutup tangganya itu ternyata zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Innal muslimina wal muslimat. Ini satu tangga. Wal mu'minina wal mu'minat, tangga kedua. Wal qanitina wal qanitat, tangga ketiga. Was-sadiqina was-sadiqat, naik lagi tangga yang keempat. Was-sabirina was-sabirat, tangga berikutnya. Wal khashiina wal khashiat, tangga berikutnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, tangga berikutnya lagi. Was-shaimina was-shaimat, tangga berikutnya lagi. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, ini tangga berikutnya lagi. Nah, ternyata di penutup tangganya itu adalah wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah penutup tingkatan, puncak tangganya. Makanya Allah menyebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka. Mereka semuanya dari mulai muslimin wal muslimat sampai wazakirin Allah katsira wazakirat. Lahum, untuk mereka semuanya. Namun ada sebagian ulama yang menyebutkan lahum, untuk mereka yang terdekat. Az-zakirin Allah katsira wazakirat. Karena orang yang zikir kepada Allah banyak dan banyak zikir kepada Allah, pastilah mereka akan menjaga kemaluannya, pastilah mereka akan menjaga seluruh syahwatnya, wassaimin wassaimat, pasti wal mutasaddiqin, dan seterusnya sampai ke atas. Karena itulah maka kalau ingin tahu keutamaan zikir dan orang-orang yang berzikir, cukuplah kata beliau Allah menjadikannya sebagai khatmul maratib, penutup tingkatan-tingkatan mulia. Dari mulai muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, as-sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat, wal hafidina furujahum wal hafidat. Ditutup oleh Allah, wadzakirin Allah katsira wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masih ada keraguan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya yang saya ambil dari Departemen Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya cukuplah sebagai keutamaan zikir dan orang-orang yang berzikir. Itu karena orang yang berzikir berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu berarti melaksanakan perintah Allah, sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini berapa? Nggak ada ketentuannya. Tapi Rasulullah mencontohkan banyak banget zikir pagi, zikir petang, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang nanti akan kita bahas di bagian pertama dari Risalah Al-Maqsurat, zikir pagi dan petang, yaitu al-wadhifah.
Udzukurullaha dzikran katsira, yaitu membaca Al-Qur'an. Kalau bisa hatam 3 hari sekali. Kalau nggak bisa sepekan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ditambah dengan baca beberapa surat di malam hari dan membaca surat Al-Kahfi, surat Ali Imran di setiap hari Jumat. Ini nanti kita bahas dalam Wiridul Quran. Zikron kasiran artinya kita juga mengiringi setiap aktivitas kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau pakai pakaian, berzikir kepada Allah. Mau bepergian, berzikir kepada Allah. Keluar dari rumah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita nggak bisa melaksanakan ini semuanya dalam setiap hari, maka minimal di bulan Ramadan seperti ini, bulan panen kebaikan, bulan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan seperti ini sangat kondusif untuk mengamalkan zikrullah, zikran katsira. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keutamaan zikir ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu." Di sini kita lihat sekilas ya, berarti zikir itu ada zikir yang sifatnya nggak diucapkan. Ada zikir yang diucapkan sendirian, ya. Tapi ada juga zikir yang diucapkan bersama-sama dalam sebuah kelompok dan nanti akan dibahas oleh beliau di muqaddimah yang kelima nanti, zikir dalam jamaah, zikir secara berjamaah. Nanti akan dibahas di muqaddimah nomor ini, kita baru masuk muqaddimah nomor 2. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjemahan bebasnya. Berikutnya, bahwa zikir itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Bishr radhiyallahu an anna rajulan qala. Ini saya ambil dari muqaddimah yang ditulis oleh penulis Risalah Al-Ma'surat, ya. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajal. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Bishr mengkabarkan bahwa ada seorang sahabat lagi yang nggak disebutkan namanya datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Karena itu kabarkan kepadaku dengan sesuatu yang aku jadikan pegangan, aku jadikan pedoman. Kala beliau memberikan jawaban kepada orang tadi, hendaklah lisanmu selalu basah dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir pada Allah ini ada yang wujudnya zikir pagi dan petang. Ada yang wujudnya zikir Quran, membaca Al-Quran yang nanti akan kita bahas dalam bagian kedua. Ada yang wujudnya zikir harian. Ada yang wujudnya zikir pada event-event tertentu. Dan ada yang wujudnya zikir-zikir khas masing-masing organisasi, masing-masing kelompok. Bahkan masing-masing orang punya zikir-zikir khas. Silahkan dan nanti akan kita bahas tentu pada saatnya bagaimana ajaran Islam dan pandangan Islam tentang hal-hal seperti ini. Wallahu alam, nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah nomor 2. Nah, muqaddimah nomor 3 itu adalah adab dzikir, adab-adab zikir, tata krama berzikir. Bapak Ibu sekalian, ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai saudaraku bahwa yang dimaksud zikir bukan hanya zikir ucapan, tetapi taubat itu merupakan zikir. Tafakur itu zikir. Mempelajari ilmu itu zikir.
mencari rezeki dengan niat yang baik itu zikir. Dan segala sesuatu yang Anda lakukan dengan perasaan dilihat serta diawasi oleh Allah adalah zikir. Oleh karena itu, orang yang mengenal Allah adalah orang yang selalu berzikir di setiap kesempatan. Sekali lagi, orang yang mengenal Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah di setiap kesempatan. Karena itulah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan kita, dan wujud pengenalan kita adalah kalau memang Rasul mengajarkan bahwa ketika mau melakukan sebuah kegiatan, ada zikirnya, usahakan membaca zikirnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau keluar rumah, ucapkan zikir keluar rumah. Kalau mau naik kendaraan, ucapkan zikir naik kendaraan. Kalau memang nggak hafal, tulis tuh zikir, kemudian bawa di tangan kita, dimasukkan saku kita, nanti kalau pas mau aktivitas dibaca. Nggak usah dihafalkan, nanti akan hafal sendiri kalau selalu kita kita baca, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimanakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar zikir berkesan di hati, maka harus diperhatikan adab-adabnya. Jika tidak, maka zikir hanya sebatas kata-kata yang tidak mempunyai pengaruh. Nah, di antara adab zikir yang beliau sebutkan di sini, khusyuk dan sopan, menghayati makna-makna kalimat, berusaha terbawa oleh pengaruhnya, serta memperhatikan maksud dan tujuannya. Jadi jangan sampai zikir itu ya seperti burung beo yang hafal zikir. Hafal burung beo itu, tapi nggak ngerti isinya. Nah, kita tentunya nggak seperti itu. Atau jangan sampai zikir kita seperti zikirnya anak-anak kita yang masih di TK. Tapi zikir kita, zikir yang benar-benar mengkondisikan kita untuk mencapai dan ingat selalu dengan visi kehidupan kita, yaitu kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bergegas menuju Allah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikirnya pakai suara dengan lisan, maka lirihkan suara sebisa mungkin dengan tetap konsentrasi penuh dan bersemangat sehingga tidak mengganggu orang lain. Jadi jangan sampai berteriak-teriak, ya apalagi kemudian menggunakan pengeras suara nggak terlalu penting. Kecuali adzan ya. Kalau adzan memang harus pakai pengeras suara. Kalau nggak pakai pengeras suara nggak didengar oleh orang yang diajak untuk sholat. Tapi kalau dikir-dikir tertentu, terutama dikir pagi, dikir petang, dikir berbagai dikir harian, dikir berbagai event, ini kita ucapkan sebisa mungkin tidak mengganggu orang lain. Kecuali dalam sebuah zikir berjamaah yang nanti akan kita bahas juga di mukadimah ini. Zikir berjamaah itu apa hukumnya? Nanti kita akan bahas berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Jadi jangan termasuk orang-orang yang ghafilin. Artinya seolah-olah orang yang lalai itu nggak ingat dengan visinya, nggak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang tidak mau menyebut nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan juga tidak mengerjakan sunat dan di pagi hari dan di petang. Artinya kalau orang nggak zikir pagi petang, nggak zikir, menyebut Allah, nggak ingat pada Allah, itu termasuk ghafilin, orang yang lalai. Makanya ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, ya, mengingatkan orang-orang yang lupa, sehingga ada yang memberikan judul kitab itu, ini namanya bel, ya, bel. Ghafilin, Tambihul Ghafilin bel, gitu ya. Karena Tambihul Ghafilin bel itu ya kayak guru yang lagi ngajar, kalau dia lupa jam itu maka yang mengingatkan itu bel. Nah, makanya tambirul ghafilin itu kayak bel begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara kalian yang penuh Allah Subhanahu wa taala, seirama dengan jamaah jika zikir dilaksanakan secara berjamaah, jangan mendahului jamaah atau terlambat dari mereka, dan jangan pula mengikuti bacaan mereka dari tengah. Maksudnya begini, kalau wirid pagi bareng-bareng misalnya, kemudian kita terlambat, maka jangan langsung ikutin dari tengah. Maksudnya kalau dia misalnya membaca katakanlah surat Al-Baqarah misalnya, alif lam mim, dalikal kitab. Nah, baru dalikal kitab terus kita mengatakan dalikal kitab, jangan gitu. Tunggu dulu sampai selesai dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, selesai sampai kemudian mulai Allahu la ilaha illa baru mulai di situ. Jangan langsung mengikuti. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti langsung di tengahnya seperti itu dikhawatirkan jadi merubah lafaz zikir tersebut.
Makanya kalau telat, tunggu sampai memulai lagi jedah yang lain, baru kemudian ikuti dari awal. Ini kalau zikirnya berjamaah. Bagaimana hukumnya zikir berjamaah? Sebentar lagi nanti akan kita bahas ya. Bersih pakaian dan tempat, memperhatikan tempat-tempat yang terhormat ya, dan waktu-waktu yang sesuai. Kalau bisa gunakan waktu-waktu yang istimewa kayak di bulan Ramadan begini luar biasa sehingga lebih kondusif untuk konsentrasi, kejernihan hati dan ketulusan niat. Kemudian yang kelima, meninggalkan tempat dengan khusyuk dan sopan serta menjauhi keributan dan main-main yang dapat menghilangkan faedah dan pengaruh zikir. Artinya kalau sudah selesai bubar gitu ya, jangan kemudian sambil teriak-teriak, main-main, rebutan sendal, rebutan tempat keluar dan sebagainya sehingga seolah-olah kekhusyuan zikir itu jadi terganggu dengan kita menutupnya dengan keributan-keributan seperti tersebut. Beliau menutup adab zikir ini dengan fa'idzalah hadhil adab, apabila seorang memperhatikan adab-adab ini, fa'innahu sayantafi'u bima qara'ah. Karena itu dia akan mengambil manfaat dari zikir yang dia baca. Wa yajidu athara dzikrihi halawatan fi qalbihi, dan akan menemukan kelezatan ya dalam hatinya dari bekas-bekas zikirnya. Wa nuran liruhihi, dan zikir yang dia baca itu akan memberikan cahaya bagi ruhnya. Wan syirahan fi sadrihi, dan kelapangan dadanya. Wa faydhan minallah, dan ada curahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka insya Allah perhatikanlah adab-adab ini sehingga mudah-mudahan zikir kita memberikan bekas ketenangan dan kelezatan dalam hati kita, cahaya bagi roh kita dan kelapangan bagi dada kita, dan ada luapan-luapan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak melihat jam ini Pak Lutfi, udah jam berapa ini Pak Defut ya? Baru 7:21 Ustadz, tidak apa-apa Ustadz. Ini kalau zikir fi jamaah ini kayaknya agak panjang, tapi nggak apa-apa saya baca sedikit ya. Loh, ini kok hurufnya jadi kayak begini ya? Oh, ini kayaknya ada kesalahan ini nih. Oke. Ya, 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 ya. Afan, afan. Ini sebetulnya hadisnya sudah populer ya. Sudah populer. Layak udu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah satu kaum duduk. Nah, di sini beliau menerjemahkan layak udu qaumun yadhkurunallah, berarti zikir itu berjamaah gitu ya. Makanya Rasulullah mengisyaratkan tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya. Nanti mudah-mudahan pekan depan saya perbaiki nanti untuk apa namanya hadisnya. Tapi banyak hadis yang mengisyaratkan tentang zikir berjamaah ini, salah satunya hadis ini. Sehingga kalau ada yang membid'ahkan zikir berjamaah, maka ya wallahu alam bagaimana mereka mengartikan hadis-hadis seperti ini. Dan nanti masih ada banyak hadis yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Khazin yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Betul-betul kami merasakan mendapatkan rezeki pagi ya. Benar-benar risalah zikir Ahad pagi ini kita merasakan mendapatkan rezeki pagi. Sekiranya tadi barangkali seolah baru mendengar juga, baru membaca Al-Ahzab ayat 35 ya, tentang tingkatan dari sekedar muslim beriman kemudian sampai ditutup dengan orang yang banyak berzikir, laki-laki dan perempuan. Masya Allah Ustadz, jazakallah khairan. Dan kami juga sebelum ini kemarin waktu peristiwa Isra Mi'raj sering mengandai-andai gitu ya, mengandai-andai bagaimana kalau Allah menetapkan kepada kita kewajiban sholat 50 kali dalam sehari, berarti kan itu setiap setengah jam sekali kurang lebih Ustaz ya. Dan memang itu seolah menegaskan bahwa luar biasa sesungguhnya visi kehidupan kita itu haruslah berporos berputar pada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Baik Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu 6 menit barangkali kalau sesuai dengan undangan, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa raise hand ataupun bisa melalui chatting. Kami berikan kesempatan, barangkali jika ada yang ingin bertanya, baik itu lewat chat ataupun raise hand, kami silakan. Memang mungkin sebagian Bapak Ibu barangkali kalau ada yang menganggap bahwa kajian kita adalah memang majelis zikir sebagaimana yang umumnya terlihat di sekitar kita. Alhamdulillah, tapi justru kajian kita ini kami sendiri merasakan sangat bermanfaat luar biasa karena menjadi guide Ibu ya. Dan kita bisa langsung praktek barangkali setelah ini. Nah ini, ada pertanyaan Ustadz dari Ninis. Oh iya silahkan, nih sudah ada 2 pertanyaan. Kami coba baca Ustadz dari Ibu Ninis Widosari. Kalau zikir berjamaah itu berarti suara tidak lirih kah Ustadz gitu ya. Kemudian dari Ika Feni, apakah wirid doa di Al-Masurat itu sama dengan bacaan doa-doa yang beredar di pasaran ya Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, kalau zikir berjamaah itu ya berjamaah sesuaranya yang didengar oleh jamaah tersebut tentunya. Ya jangan terlalu kemudian teriak-teriak, itu yang nggak boleh. Tapi bahwa bersuara, iya oke bersuara. Tapi bersuaranya sekedar didengarkan oleh jamaah yang ada di situ tersebut. Ya, jadi jangan sampai kemudian mengganggu masyarakat yang lain yang tidak berzikir bersama-sama di situ. Saya kira begitu ya. Jadi namanya zikir berjamaah pasti ada suaranya. Karena kalau nggak ada suaranya, ya nanti bisa berbeda-beda zikirnya, gitu ya. Dan karenanya ada yang memimpin biar apa namanya, biar rapi. Ya insya Allah lah untuk zikir berjamaah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah di mukadimah yang menjelang akhir terkait dengan mukadimah Risalah Al-Maqsurat. Nah, kemudian apakah wirid dan doa di dalam alamat surat ini sama dengan bacaan-bacaan yang beredar di pasaran? Ada yang banyak yang sama karena zikir itu banyak banget ya, banyak banget. Dan bahkan nanti akan kita bahas juga mudah-mudahan di pekan depan terkait dengan bolehkah menggunakan beberapa riwayat yang mungkin menurut para ahli hadis itu dhaif dan apakah boleh digunakan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita bahas di pekan depan insya Allah. Jadi sama di pasarannya sama, banyak yang sama. Ada yang berbeda ya sesuai dengan pilihan masing-masing. Kalau kita lihat azkar Imam An-Nawawi itu tebel ya. Kalau zikir Al-Maqsurat itu nggak terlalu tebel. Berarti lebih banyak yang di azkar Imam An-Nawawi. Kemudian kalau kita lihat Al-Kalimut Thayyib juga di sana yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga yang sahih, ada juga yang dhaif yang dipakai oleh beliau di dalam Al-Kalimut Thayyib. Dan begitu seterusnya, insya Allah mudah-mudahan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Masya Allah. Kami nantikan kembali Bapak Ibu kehadirannya ya di Ahad pekan depan, Ahad pagi. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi ahli zikir dan tentu saja menjadi orang yang paling dekat dengan hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba saatnya barangkali Ustadz untuk menyampaikan kalimat penutup. Silakan Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita membahas tentang zikir di sini tidak berarti hanya membahas terkait dengan lafaz-lafaznya, terkait dengan redaksi yang kita baca, tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana zikir-zikir ini membantu kita untuk menapaki jalan, mempercepat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin lurus jalan yang kita tempuh, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berbelok-belok, semakin jauh. Karena itulah maka saat saya masih kecil dulu ketika diajarkan di SD, garis lurus itu adalah garis yang paling dekat antara dua titik. Garis lurus itu adalah garis yang paling dekat antara dua titik. Semakin belok, semakin jauh. Demikian juga kita kalau mengikuti jalan yang lurus, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir-zikir yang ada ini kita harapkan kalau tadi saya umpamakan semacam rambu-rambu di perjalanan agar kita tidak menyimpang
dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita terus menapaki jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya menapaki jalan, tapi kita berlari di jalan tersebut agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama di bulan Ramadan seperti ini, Allah menyediakan situasi, kondisi, waktu, semuanya sangat kondusif untuk mengoptimalkan ya seluruh potensi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan dan peluang ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan posisi yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan niatkan nanti 10 terakhir bulan Ramadan kalau bisa maka kita fokuskan diri kita benar-benar fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seolah-olah kita sudah terlepas dari kehidupan di muka bumi ini. Sehingga mudah-mudahan 10 hari itu sangat-sangat efektif untuk kehidupan kita, perjalanan kita, bekal kita ke bulan-bulan berikutnya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Khazin. Anaknya juga sudah ceria ya di subuh ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita merasakan kenikmatan di pertemuan pertama kajian rizki pagi ini di salah zikir Ahad pagi, dan sepertinya kami semakin meyakini bahwa salah satu kriteria takwa itu ya, kalau tidak salah, kalau tidak khilaf, itu satu rumpun kata dengan wikoyah yang artinya tameng. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya tameng, punya daya tahan terhadap serangan-serangan syaitan, dan nampaknya zikir inilah yang bisa menjadikan kita sebenar-benarnya tameng, karena ketika ada godaan syaitan, ketika kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjerumus pada godaan syaitan tersebut. Dan kalau tidak khilaf juga yang membuat risalah ini konon, kalau setiap Ramadan tiba, menurut beliau, para salafus soleh itu malah ada kebiasaan, mohon maaf kalau keliru, tapi di bukunya disebutkan demikian, malah saling mengucapkan selamat tinggal dengan sahabat-sahabat yang biasa berkumpul di bulan-bulan lainnya. Selamat tinggal dalam arti bahwa karena di bulan Ramadan ini, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ini adalah waktunya kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustadz, ini kajian yang sangat berharga bagi kami. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi ahli zikir. Tunggu pertemuan berikutnya. Kami undang kembali Bapak Ibu, hadirilah kembali Rizki Pagi setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7.30 insya Allah. Dan terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kami dari Insan Charity mengajak Bapak Ibu untuk panen kebaikan di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Bapak Ibu silahkan main-main, kunjungi ke beramal.id. Di sana Bapak Ibu bisa mau sedekah subuh, mau bersedekah setiap hari, mau ke anak yatim, wakaf Quran, mau wakaf pesantren dan sebagainya, semuanya ada di sana. Bapak Ibu bisa pilih amalnya, bisa bayar pakai GoPay, pakai OVO, bisa ShopeePay, bahkan bisa titip lewat Alfamart kalau mau beramal di beramal.id. Bisa nanti pesan amalnya di beramal.id dan bayarnya di Alfamart, itu bisa. Ya, transfer bank juga tentu saja bisa ya. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu yang memiliki kelebihan rezeki atau juga yang sedang mengazamkan diri untuk bersama-sama panen kebaikan di bulan Ramadan ini, mari kunjungi beramal.id dan kita beramal melalui platform sedekah kami itu. Demikian, barangkali mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu Ahad pagi pekan depan. Kita tutup saja dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan Bu Evi tadi yang belum sempat terjawab, kita simpan ke pekan depan insya Allah. Saya Lutfi Rahman sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas ilmunya. Semoga sehat selalu serta panitia dan kita bisa